صلوا على النبي محمد. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berdirilah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya kena geraknya Allah. Kaki kita langkahkan, tangan kita ayunkan, semuanya kita ini di dalam liputan genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya bertanya kepada kita semua, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena Allah telah memberikan nikmat kesehatan itu kepada kita. Kalau kita tidak sehat Bapak Ibu, makanan yang ada di depan kita tidak mungkin kita mampu untuk menikmati kacang yang enaknya, jeruk yang segarnya, minuman yang sejuknya. Tidak mampu kita untuk menikmatinya. Jangankan untuk makanan jasmani, makanan rohani kita saja mungkin tidak kita mampu untuk menikmatinya. Kalau kita tidak percaya, datang kita ke rumah sakit, datang kita ke RSUD atau ke klinik-klinik tempat-tempat saudara kita yang sedang sakit. Kita datang, kita kunjungi saudara kita, apa kata mereka? Mereka ingin melaksanakan sholat. Terdengarlah suara azan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Terdengar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ala jangankan untuk makanan jasmaninya, untuk makanan rohaninya, ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, dia tidak mampu. Kenapa? Ketika terdengar azan di masjid, ketika terdengar azan di musola, terdengar azan di surau-surau, terdengarlah ayunan azan itu ke telinganya, dia tidak mampu melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya. Kenapa? Karena tidak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, kita yang hadir di sini, yang diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah, semoga kesehatan ini kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya Rasulullah mendakwahkan agama Allah kepada kita. Bapak Ibu, setiap para nabi dan rasul diutus oleh Allah sesuai dengan peradaban umat manusia di saat itu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mentauhidkan umat, mengajak umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman itu manusia menyembah berhala-berhala, manusia menyembah patung-patung, manusia menuhankan matahari, menuhankan bintang, menuhankan bulan. Dewa-dewa mereka itulah yang menjadi Tuhannya. Tetapi Nabi Ibrahim mentauhidkan umat manusia di saat itu, maka dakwah Rasulullah mendapatkan tantangan. Bahkan Nabi Ibrahim pun dibunuh, mau diancam dibunuh, dibakar. Ternyata Allah berikan mukjizat. Apa mukjizatnya? Badannya tidak terbakar oleh api. Begitu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Perjuangan Nabi Musa dalam rangka untuk mengenalkan Allah kepada umat manusia, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa juga mau dibunuh, diburu-buru oleh tentara Fir'aun. Allah memberikan mukjizat kelebihan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kelebihannya? Tongkatnya bisa menjadi ular. Tongkatnya bisa membelah lautan untuk menyelamatkan kaumnya di saat itu yang ingin dihancurkan, dibunuh dan dikejar oleh orang-orang Firaun. Berbeda lagi
Nabi Ibrahim masanya dengan Nabi Musa berbeda lagi dengan masanya Nabi Isa alaihissalam. Di saat Nabi Isa alaihissalam umat manusia di saat itu berbagai macam penyakit yang tumbuh di saat itu. Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan orang yang mati bisa dihidupkan karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mukjizat dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul terdahulu. Tapi berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan tongkat bisa menjadi ular, bukan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bukan bisa menghidupkan orang yang mati karena izin Allah. Tetapi Allah memberikan mukjizat kepada Rasul Nabi akhir zaman, yakninya Al-Quran Al-Karim. Karena ini adalah guidance, karena ini adalah pedoman dalam kehidupan kita. Karena manusia di akhir zaman tantangannya luar biasa dibandingkan dengan zaman para nabi dan rasul sebelumnya. Maka oleh sebab itu, inilah yang didakwahkan oleh Rasulullah sehingga kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak perjuangan Rasulullah, maka kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berselawat kepada Nabi. Betapa besarnya perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalam rangka apa? Supaya kita mengenal diri kita dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti mengenal Allah? Karena kita butuh Allah. Seluruh kehidupan kita di bawah genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Semua aktivitas kita, manusia, makhluk alam jagat raya ini di dalam genggaman Allah, di dalam liputan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Bahkan sesungguhnya kita ini tidak ada, yang ada itu cuma Allah. Wal awwalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Kita ini tidak ada. Yang ada itu Allah Al-Ahad, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Alam semesta, alam jagat raya ini tidak ada. Manusia tidak ada, binatang tidak ada, alam tidak ada, planet-planet semua tidak ada. Semuanya itu ada, diadakan oleh yang maha ada. Siapa yang maha ada? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada ini akan kembali kepada yang ada. Yang mengadakan yakninya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, apa kita baca Anida? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang semuanya ini datangnya daripada Engkau ya Rabb. Semuanya akan kembali kepada Engkau. Karena sesungguhnya kita ini makhluk tidak ada. Karena sesungguhnya kita tidak ada, diadakan oleh Allah. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau anak-anak yang hari ini, maukah remaja, apakah orang tua, semua kita dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Setelah itu dihidupkan kembali oleh Allah. Setelah itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama-ulama sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal akan Tuhannya. Maka itulah tugasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mengenalkan diri kita supaya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.